Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam karunia, berbagai macam fadilah pada kita semua. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih bisa merasakan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, masih berada dalam agama yang benar, yaitu agama Islam, yang mana ini sangat patut untuk kita syukuri semua. Pembahasan yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah tentang makanatus sunnah an-nabawiyah, tentang kedudukan as-sunnah an-nabawiyah, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membahas tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Itu insyaallah akan dibahas sendiri oleh penulis kitab ini, yaitu saya membacakan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini. Beliau adalah seorang dosen dari Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah, dan beliau masih hidup, alhamdulillah. Kalau nggak salah sekarang menjadi dekan Fakultas Universitas Islam Madinah. Dan kitab ini adalah kitab panduan, ya, kitab muqarrar yang dipelajari di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah dan juga dipelajari di Sekolah Tinggi Ilmu Dirasat Islamiyah STDI Imam Syafi'i Jember di prodi ilmu hadis, ya, di prodi ilmu hadis. Di situ ada matkul yang namanya mata kuliah Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, yang dipelajari adalah kitab ini yang ditulis oleh beliau Dr. Umar Muslih Al-Husaini. Saya akan baca sekilas tentang muqaddimah, ya, kenapa tema ini perlu diangkat, ya. Kenapa tema ini perlu diangkat? Kenapa kaum muslimin wajib mengetahui Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam muqaddimah penulis mengatakan, amma ba'du fa innallaha khalaqal khalqa li'ibadatihi wa ta'ahadahum bil anbiya'i war rusul kullama ba'uda ahdu nubuwah wa risalah ittaba'aha bi ukhra thumma khatamallahu asy-syara'i'a wal milal bisyari'atil 'ammatil kamilatil hanafiyatil muhtawiyati 'ala mahasinil syara'i'il mutadamminati li jami'i masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus berbagai syariat, ya, telah mengutus para rasul dengan membawa berbagai syariat, kemudian ditutup dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat kamal, ya, sempurna, yang mana yatadamman, ya, yang mana mencakup segala seluk-beluk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Fa akmalallahu biha dinahu alladzi irtadahu li nafsihi wa khatama biha al-ilma alladzi anzalahu minas sama'i ala rusuli, yang mana dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama yang Allah ridhai dan juga ditutup dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit kepada para rasulnya. Wa kama tadammanat jami'a mahasin asy-syara'i'il mutaqaddimati zadat 'alaiha umuran 'azimah wa asya'a katsirah min al-'ulumin nafi'ati wal a'malis salihati allati khassa Allah biha hadhihi al-ummah wa faddalahum biha 'ala man qablahum minal imam. Allah Subhanahu wa taala juga menambah berbagai ilmu dan pengetahuan dan berbagai syariat yang mana Allah Subhanahu wa taala khususkan hal-hal tersebut kepada umat ini.
yang mana yang pada akhirnya penulis mengatakan walamma kanat hadhihi syari'atu khatimat asy-syara'i' wa 'alaiha taqumus sa'ah wa lam yakun ba'daha syari'atun wala risalatun ukhra tabayyana ma tabaddala minha wa tujaddid ma darasa min athariha kama kanat syara'i'ul mutaqaddimah tujaddidu ba'daha athara ba'din wa tubayyinu ba'du ma tubaddala min ba'din تكفل الله بحفظ هذه الشريعة ولم يجمع أهلها على ضلالة وجعل منهم طائفة قائمة بالحق لا تزال ظاهرة على من خالفها حتى تقوم الساعة وأقام لها من يحملها ويذب عنها بالسيف واللسان والحجة والبيان. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dan menurunkan syariat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini syariat yang terakhir. Makanya Allah jadikan syariat yang paling sempurna, yang mana memperbaharui syariat-syariat yang telah lalu dan juga memperbaharui lagi syariat yang sudah diganti-ganti, yang sudah ditahrif pada syariat-syariat yang lalu. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menjamin kemurnian syariat ini. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, ya, akan menjamin penjagaan terhadap syariat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, dan setelah para rasul Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalifah, ya, kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama setelahnya yang mereka itu benar-benar berkorban, ya, untuk menjaga syariat ini, ya, dengan pedang, dengan lisan, dan juga dengan hujjah wal bayan, ya, dengan menjelaskan pada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat ini. Yang mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui, mereka mengambil syariat ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasitah. Fahazu qasabatis sabq wa lam yad'u liman ba'dahum maqala. Fatahul quluba bil Qur'ani wal iman wal qura bil jihadi was sayfi was sinan wa alqaw ila tabi'ina ma talaqawhu min mishkatin nubuwati khalisan safiya wa kana sanaduhum fihi an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam an Jibril an rabbil alamin sanadan sahihan aliyan wa qalu hadha ahdu nabiyyina ilaina wa qad ahidna ilaikum wa hadhihi wasiyatu rabbina wa farduhu alaina wa hiya wasiyatuhu wa farduhu alaikum, ya. Jadi begitulah ilmu, ya, begitulah ilmu syariat Islam ini, ya, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat mengetahui langsung bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana turunnya wahyu, tahu siap konteks, ya, turunnya wahyu seperti apa. Makanya para sahabat tahu maksud dari wahyu ini seperti apa, ya, tahu perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan wahyu itu, kemudian mendengar langsung sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pelaksanaan dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya. Kemudian para sahabat pun tidak diam, ya. Mereka pun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka pun banyak yang sudah terpencar, ya, dan mengajarkan apa-apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada para tabi'in, ya. Begitu juga para tabi'un, ya, mengajarkan kepada setelahnya, ya, sampai ilmu tersebut sampai kepada kita. Kenapa mereka melakukan itu semua, ya? Kenapa mereka melakukan itu semua? Ini sebagai prolog, ya. Kenapa kok muallif, penulis ini menjelaskan makanatus sunnah an-nabawiyah, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sini akan diulas insyaallah, ya, bagaimana para ulama benar-benar mengerahkan apa yang mereka punya dan apa yang mereka mampu dalam rangka menjaga hadis ini, ya, dalam rangka menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka banyak sekali yang bepergian, ya, dalam rangka untuk apa? Mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga kemurnian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zaman sahabat, ya, dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diceritakan, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dari Qais bin Kathir, sahabat berkata, qadima rajulun minal madinati ala Abi Darda radhiyallahu anhu wa huwa bi Dimashq faqala ma aqdamaka ya akhi. Ada seorang yang datang dari Madinah, ya. Madinah kita tahu mahbitul wahyi, wahyu itu turun di Madinah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah, kan. Tapi para sahabat pun terpencar setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi
wasallam ya. Ada seorang di Madinah mendengar sebuah hadis, dia sudah hafal hadis itu pada asalnya, sudah tahu hadis itu ya. Kan tapi untuk memastikan dan mengambil hadis tersebut langsung dari seseorang yang mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka datang ke Abu Darda. Abu Darda ketika itu di Damaskus, di Syam ya. Kemudian Abu Darda mengatakan, "Ma aqdamaka ya akhi? Apa yang menjadikanmu datang ke sini?" ya. Faqala hadithun balaghani annaka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang mana aku mendengar engkau mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau menyampaikannya kepada manusia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti seorang ini yang datang dari Madinah sudah tahu hadis tersebut dan sudah hafal ya. Kan tapi beliau ingin langsung mendengarkannya dari sahabat yang mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memastikan kebenarannya. Datang dari Madinah ke Syam. Yang mana ketika itu perjalanan masih sangat lama ya, kira-kira 1 bulan ya perjalanan demi mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Darda ya, ingin memastikan ya, ama ji'ta li hajah, engkau tidak datang untuk keperluan lain selain itu? Kemudian mengatakan, la, tidak. Qala ama qadimta li tijarah, enggak ada keperluan berdagang selain kebutuhanmu untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la, ma ji'ta illa fi talabi hadzal hadis. Ditekankan lagi, engkau tidak datang ke Syam ini, ke Damaskus ini kecuali untuk mendapatkan hadis ini saja? Kemudian dia mengatakan, na'am ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian baru dikatakan kepada seorang tersebut oleh Abu Darda ya, sungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sallakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang mana pada jalan tersebut dia menginginkan sebuah ilmu ya, untuk menuntut ilmu, sallakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan menunjukinya, menuntunnya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilm. Sungguhnya para malaikat meletakkan atau mengepakkan sayap-sayapnya sebagai tanda ridha kepada para penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis sama wa man fil ardi hatta al hitan fil ma. Sungguhnya seorang yang berilmu itu maka dia akan dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk yang di langit dan juga makhluk-makhluk yang di bumi, sampai ikan-ikan di laut pun ikut memintakan ampun bagi para ulama bagi orang-orang yang berilmu, dan mencakup di dalamnya orang-orang yang lagi menempuh jalur ilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kaukab. Dan keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan ketika malam purnama di atas bintang-bintang yang lain. Innal ulama'a warathatul anbiya, sampai akhir hadis ya. Jadi sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sungguhnya para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian dari warisan para nabi ini yaitu ilmu, maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang banyak ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda, dan seorang tadi datang dari Madinah sudah mendengar hadis ini dan sudah tahu hadis ini, bahkan bisa jadi sudah hafal hadis ini, akan tapi demi untuk menjaga keaslian hadis ya, menjaga keaslian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga kemurnian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia datang langsung kepada sahabat yang meriwayatkan ya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah-kisah seperti ini banyak ya, sangat banyak sekali ya, sampai zaman-zaman para ulama, bahkan sampai zaman-zaman mutaakhirin. Wa innama fa'alu dzalik, mereka ya para ulama kita dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka. Kenapa mereka mau melakukan itu? Kenapa mereka mau mengerahkan semua yang mereka punya, harta, jiwa ya, demi dalam rangka untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam?
wa kanu kadzalika li'ilmihim bimakani sunnatihi sallallahu alaihi wasallam min dinihi wa annaha al-mubayyinah li kitabillah ad-dallah 'ala al-murad minhu wa qawlu man la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa mereka mau memperjuangkan itu semua? Karena mereka tahu akan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam ini, ya. Dan di antaranya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mubayyinah li kitabillah, penjelas, ya. Penjelas apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka tidak mungkin ya seorang itu beriman dengan keimanan yang sempurna kecuali ketika dia telah mengamalkan juga apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak mungkin dia bisa mengamalkan Al-Qur'an kecuali juga dengan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bisa sholat ya kalau hanya bersandar pada Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an ada perintah-perintah secara mujmal, ya, secara global. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkanlah shalah, bayarlah zakat. Bagaimana sholatnya enggak tahu, ya, kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita melihat dan mendengar dan membaca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Ya, "Shallu kama raaitumuni usolli." Jadi kita salat dengan bersandar pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari sini kita tahu kenapa kok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengerahkan kemampuan mereka, begitu juga para ulama-ulama setelahnya, ya. Kenapa mereka benar-benar mengorbankan harta jiwa mereka dalam rangka untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dari hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, ya. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua wahyu, ya. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi al-wahyu wahyan, ya. Jadi makanya kedudukan Al-Qur'an dan hadis ini dalam masalah ihtijaj itu sama, ya. Dalam masalah kita wajib untuk berpegang dan berhujjah dan berdalil dengannya itu sama, ya, antara Al-Qur'an dan hadis, ya. Bahwasannya Al-Qur'an itu wahyu dan hadis juga wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah." Sungguhnya aku telah diberi kitab, itu maksudnya Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ah, dan juga sepertinya bersamanya, maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mempunyai kedudukan yang sama. Ini bukan, kita tidak bahas masalah thubut, ya, ada hadis dhaif, hasan dan juga sebagainya. Kita bahas tentang al-ihtijaj, ya. Kita berhujjah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini mempunyai kedudukan yang sama. Kita wajib berhujjah dengan Sunnah sebagaimana kita wajib berhujjah dengan Al-Quran, ya. Jadi dua-duanya kita wajib berhujjah dengannya. Baik, kita masuki pembahasan pertama, ya, atau tamhid, ya, pendahuluan. At-tamhid yaitu pendahuluan yang mana dalam kitab ada di halaman yang ke-19, ya. Di sini penulis, ya, ingin mendudukkan permasalahan masalah sunnah. Apa itu sunnah, ya? Apa yang dimaksud dengan sunnah? Kita dari tadi membahas tentang kedudukan sunnah, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan sunnah, ya? Apa yang dimaksud dengan sunnah? Kan banyak orang mengatakan, ya, sunnah, kenapa nggak wajib? Aku sunni. Berada mengatakan aku wajibi, gitu, ya. Nanti cuma sunnah saja. Sunnah berarti nggak wajib, seperti itu. Apakah ini yang dimaksud dengan sunnah, ya? Maka penulis akan mencoba mendudukkan perkara apa yang dimaksud dengan sunnah. Apakah sunnah itu adalah temannya wajib, hanya itu saja, atau ada makna yang lain? Taib. Makna sunnah fil lughah at-tariqah was-sirah hasanatan kanat aw sayyi'ah, ya. Arti dari sunnah, ya, adalah jalan atau cara, ya, atau sirah, ya. Sirah itu jalan hidup, ya. Jalan hidup baik
yang baik maupun yang buruk. Ini secara bahasa ya. Jadi kalau dikatakan sunnah ya, hadhihi sunnatuka, berarti ini jalan hidupmu, ini cara beragamamu, seperti itu. Ini caramu dalam melakukan sesuatu hal ya. Ini secara umum ya, apakah sunnah tersebut baik atau buruk secara bahasa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil apa ini maksudnya? Dalil bahwasannya makna sunnah itu adalah thariqah ya. Dalil bahwasannya makna sunnah itu cara atau jalan hidup ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah menginginkan untuk menjelaskan kepadamu, pada kalian, wa yahdiyakum, dan memberikan pada kalian hidayah, sunanal ladzina min qablikum, kepada jalan hidup ya, kepada cara hidup orang-orang yang sebelum kalian. Jadi sunan itu jam'u sunnah ya. Sunan itu jamaknya sunnah. Jadi sunnah artinya apa? Thariqah ya, cara hidup atau iya. Jadi jalan hidup, bagaimana tata cara kehidupan seseorang, itu namanya sunnah. Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan bahwasannya makna sunnah itu ya thariqah ya. Jadi sirah, cara hidup seseorang ya. La tattabi'anna sananal ladzina min qablikum, atau sunanal ladzina min qablikum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian wahai umat Muhammad, kalian wahai manusia ya, umat Muhammad pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Kan seperti itu ya. Jadi sunan di sini artinya adalah cara hidup orang-orang sebelum kalian. Tayyib. Wa minats tsani qaulu Khalidinil Hudhali ya. Ini berhujjah dengan syair ya, karena syair atau syair ini bisa dijadikan hujjah dalam masalah lughah ya, apalagi syair-syair jahiliyah yang datang sebelum Islam atau datang setelah Islam tapi nggak jauh-jauh ya. Jadi beberapa tahun setelah Islam itu bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah lughah, bisa dijadikan sebagai dalil ya dalam masalah bahasa kan. Tapi kalau syair-syair yang datang setelah ratusan tahun ya, setelah 500 tahun 600 tahun sudah nggak bisa ya, bahasa sudah banyak yang tercampur baur ya, ada ada percampuran dalam bahasa. Makanya bahasa yang bisa dijadikan hujjah ya, bahasa orang-orang Arab sebelum Islam atau setelah Islam tapi nggak jauh-jauh. Qaulu Khalid Al-Hudhali, fala tajza'na min siratin anta sirtaha fa awwalu radin sunnatan man yasiruha ya. Jadi sunnah di sini artinya adalah sirah ya. Wa fala tajza'na, janganlah engkau gelisah ya, min siratin anta sirtaha, dari sebuah jalan yang engkau lagi berjalan di atasnya ya. Sebuah jalan hidup yang engkau lagi berjalan di atasnya, sebuah kehidupan yang engkau lagi tempuh ya, jalur kehidupan tersebut. Fa awwalu radin sunnatan man yasiruha. Karena apa? Karena orang yang pertama kali meridhoi dan menyukai sebuah jalan hidup adalah orang yang lagi menempuhnya. Seperti itu ya sudah. Kalau engkau takut dan gelisah terhadap apa yang engkau lagi lakukan ya, itu sudah engkau lakukan. Karena orang yang melakukannya berarti dialah orang yang sudah ridho terhadap apa yang dia lakukan. Tapi intinya bukan itu. Intinya di sini sunnah artinya sirah ya. Intinya yang bisa kita ambil faedah dari syair ini, sunnah artinya adalah sirah, jalan hidup. Kemudian makna sunnah yang lain ya. Makna sunnah yang lain yaitu al-ibtida fil amr, yaitu memulai ya. Orang yang memulai dalam melakukan sebuah perkara, baik dia memulai setelah sebelumnya tidak ada ya, atau memulai dulu sudah ada ya, akan tetapi dia melakukannya karena sudah seakan-akan sunnah tersebut mati ya, tidak ada yang melakukannya lagi ya, tidak ada yang melakukannya lagi. Ini yang dimaksud dalam hadis
yang berikut ini ya. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha man ba'dah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Barang siapa yang melakukan sebuah sunnah dalam Islam ya, yang pertama melakukan sebuah sunnah dalam Islam, sunnah kebaikan ya, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi sunnah di sini yaitu dia menghidupkan sunnah. Dulu sudah ada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Kan tidak ada kebaikan kecuali memang sudah ada ya kebaikan yang sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita melihat sabab nuzul, sabab wurud hadis ini ya. Kenapa hadis ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Kenapa hadis ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu pada masalah sedekah, dan sedekah jelas sudah ada syariatnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada syariatnya sebelumnya ya. Sudah ada syariatnya sebelumnya. Berarti arti sunnah di sini adalah apa? Yaitu orang yang melakukannya pertama kali ya, orang yang melakukannya pertama kali. Kemudian dalil kedua ya, dalil kedua yaitu yang dikatakan oleh penyair yang bernama Nusaib ya. Ini kita berdalil dengan syair ya. Ini syair yang enggak terlalu bagus, artinya syair yang bernuansa ghazal ya. Ghazal itu maksudnya percintaan ya. Akan tetapi kita berdalil dengannya dalam masalah bahasa ya, dalam masalah bahasa. Ini beliau hidup pada masih masih zaman Bani Umayyah ya, masih awal-awal setelah Islam ya. Ka'anni sanantul hubba awwala asyikin minan nasi id ahbabtu min bainihim ya, seakan-akan akulah orang yang pertama kali mencintai ya, seakan-akan akulah orang yang pertama kali kasmaran, seperti itu ya. Minan nasi id ahbabtu min bainihim, ketika aku mencintai salah seorang dari manusia. Ini jadi ada mubalaghah ya, ada kayak dilebih-lebihkan seperti itu. Kalau orang sudah cinta ya, seakan-akan dia sendiri yang lagi mengatakan, lagi menjadikan seakan-akan dia sendiri yang lagi kasmaran, lagi mencintai seseorang. Makanya ini syair yang bernuansa ghazal ya, bernuansa percintaan. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini yaitu tentang masalah sanantu ya, sanantu dari kata-kata sanna yasunnu, sanantu. Jadi aku seakan-akan akulah orang yang pertama kali mencintai seseorang ya, seperti itu. Kemudian kita beranjak pada makna secara syariat ya. Apa yang dimaksud dengan sunnah secara syariat? Di sini penulis menjelaskan tentang makna sunnah fi itlaqis sudril awal ya. Para salaf kita ketika mereka mengatakan sunnah, apa maksudnya? Maksudnya sadrul awal itu para salaf ya, orang-orang awal-awal ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan para sahabat, tabiin, tabiin dan setelahnya, yang mana mereka banyak mengatakan sunnah. Apa maksudnya sunnah ya? Di sini muallif mengatakan idza warada lafdzus sunnah fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw atharis sahabati wat tabi'in wa kana dzalika fi siyaqil istihsan fa inna ma yuradu bihi al ma'na asy-syar'i al-'am asy-syamil lil ahkam al-i'tiqadiyyah wal 'amaliyah wajibatan kanat aw mandubah aw mubahah ya. Jadi ketika kita mendapati lafadz sunnah ya secara mutlak, maksudnya secara mutlak itu bukan muqayyad ya, nggak ada kaitan dengan apa-apa, jadi disebutkan sunnah seperti itu aja mutlaqan, maka maksudnya adalah ya ketika kita mendengar sabda Nabi atau athar dari para sahabat atau dari para tabi'in, dan itu konteksnya lagi menyebutkan sebuah kebaikan ya, konteksnya lagi menyebutkan sebuah kebaikan, maka maksudnya apa? Al-ma'na syar'i al-'am ya. Jadi syariat secara umum ya. Makna sunnah apa? Syariat secara umum yang mencakup perkara-perkara i'tiqad ya, perkara-perkara keyakinan, akidah dan amaliyah ya. Jadi amaliyah ini ibadah-ibadah yang zahir. Wajibatan kanat au mandubah au mubahah. Mencakup segala hal yang wajib atau sunnah atau bahkan mubah. Jadi syariat secara umum namanya sunnah. Kan kita sudah lihat tadi, kita sudah dengarkan
bersama tadi makna sunnah secara bahasa, kan tata cara hidup ya. Berarti kalau sunnatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti tata cara hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum ya. Berarti ketika para ulama ya, khususnya mutaqaddimun ya, khususnya para salaf kita ya, ketika mereka mengatakan sunnah ya maksudnya syariat secara umum ya, syariat Islam secara umum, baik yang hukumnya wajib atau sunnah atau mubah, baik yang berkaitan dengan masalah akidah atau masalah amaliyah. Yang masuk dalam makna ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni ya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini maksudnya sunnah di sini bukan perkara-perkara sunnah yang bukan wajib ya, tidak, tapi sunnah yang mencakup syariat secara umum ya, sunnah yang mencakup syariat secara umum. Barang siapa yang membenci sunnahku, maksudnya barang siapa yang membenci syariatku secara umum, falaisa minni, maka bukan termasuk golonganku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti maksud dari sunnah ini apa? At-tariqah, la sunnah allati tuqabilul fard ya. Jadi maksud dari sunnah ini adalah apa namanya, kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum ya, bukan apa? Bukan sunnah yang lawan kata dari wajib, atau bukan sunnah yang temannya wajib ya. Begitu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur ya, hadis Irbad bin Sariyah, yang di dalamnya ada perkataan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin ya. Jadi sunnah dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'alaikum bisunnati ya, ini artinya apa? Syariat secara umum ya. Pegang teguhlah kalian sunnahku, maksudnya adalah syariatku secara umum ya, bukan hanya hal-hal yang sunnah seperti sholat rawatib, puasa Senin Kemis ya, bukan. Akan tapi sunnah di sini apa? Syariat secara umum, baik berkaitan dengan masalah keyakinan atau amaliyah zahirah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah. Orang yang berhak mengimami sebuah kaum yang mengimami salat adalah aqra'uhum li kitabillah, mereka yang paling pandai dalam masalah Al-Qur'an ya. Kemudian fa in kanu fil qiraati sawa, ketika dalam masalah Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an mereka sama, fa'alamuhum bis sunnah, orang yang paling tahu tentang sunnah ya. Maksudnya sunnah di sini apa? Ya paling tahu tentang ilmu syariat ya, orang yang paling alim seperti itu. Alam bis sunnah maksudnya a'lamuhum biddin. Ya, sampai sini paham ya. Jadi maksudnya apa? Makna secara umum, makna agama secara umum, makna syariat Islam secara umum. Dan ini yang diambil oleh muallif makanatus sunnah an-nabawiyah, kedudukan sunnah nabawiyah ya. Maksudnya agama Islam secara umum ya, agama Islam secara umum, dan bisa jadi masuk di dalamnya adalah Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an adalah cara hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an ya. Jadi akhlak Nabi, perbuatan Nabi itu adalah penjelas dan apa namanya, contoh hidup ya dari apa-apa yang disabdakan, apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wajarah itlaqus sunnah fi sadril awal ala hadzal ma'na al-'am ya. Jadi kebanyakan ya ketika para salaf kita mengatakan sunnah ya maksudnya itu tadi ya. Akan tapi ada ya beberapa para ulama yang ketika mengatakan sunnah beliau mengkhususkannya pada masalah tertentu ya, mengkhususkannya pada masalah tertentu, ini takhsis ya. Jadi ketika mengatakan sunnah maksudnya ini, bukan secara umum ya. Jadi ada yang mengatakan sunnah tapi maksudnya adalah permasalahan akidah ya. Ada yang mengatakan sunnah tapi maksudnya adalah permasalahan akidah, yaitu keyakinan ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda yang mengatakan iktisadun fi sunnah, iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'ah. Kan bid'ah lawan katanya sunnah ya kan, bid'ah itu lawan katanya sunnah. Dalam ini maksudnya sunnah dalam permasalahan
akidah ya. Sunnah dalam permasalahan keyakinan. Jadi kita hemat-hemat, maksudnya kita sedikit ya dalam melaksanakan sunnah, tapi itu sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jauh lebih baik daripada kita banyak melakukan amalan tapi amalan tersebut bid'ah ya, tidak ada dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu yang makna yang kedua, yaitu makna yang kedua. Jadi kadang-kadang para salaf itu mengatakan secara umum ya. Jadi sunnah maksudnya semua, dan ini kebanyakan ya. Tapi beberapa dari mereka ada yang mengatakan ketika mereka mengatakan sunnah maksudnya adalah yang berkaitan dengan akidah ya, yang berkaitan dengan akidah. Begitu juga contoh yang lain ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Kashful Qurbah fi wasfi hali ahli al-ghurbah. Beliau Ibnu Rajab mengatakan ba'da an dzakara qaul al-Auza'i fi bayani qauli sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini mulai dalam keadaan asing, sedikit ya yang tahu. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan asing lagi sebagaimana dulu permulaan adalah asing ya. Di sini menjelaskan ya, di sini penulis menjelaskan Ibnu Rajab yang mengatakan annahu la yadhhabul Islam ya, nanti pada akhir zaman itu Islam enggak yang pergi, yang asing itu bukan Islamnya, Islam banyak ya, Islam masih tetap banyak, walakin yadhhabu ahlus sunnah, yang hilang, yang asing itu adalah ahlu as-sunnah, maksudnya yang keyakinannya, yang akidahnya itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah dalam masalah akidah, hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid ya. Bisa jadi nanti pada akhir zamannya dalam suatu desa atau dalam suatu lingkup atau dalam suatu negara enggak ada ahlus sunnah kecuali satu orang ya. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya juga pernah mengatakan ya, yang menyebutkan bahwasanya sunnah ini maksudnya adalah dalam masalah keyakinan ya, dalam masalah akidah as-sahihah, akidah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan ya ahlas sunnah taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Wahai ahlus sunnah taraffaqu, berlemah lembutlah kalian ya di antara kalian, karena sesungguhnya kalian itu sedikit. Kalau kalian aja saling bertikai di antara ahlus sunnah, terus gimana ya, kalian aja sedikit seperti itu. Jadi maksudnya ahlus sunnah dalam masalah akidah ya, dalam masalah keyakinan. Begitu juga perkataan Yunus bin Ubaid, laisa aghraba minas sunnah wa aghrabu minha man ya'rifu. Enggak ada yang lebih asing kecuali sunnah ya. Sunnah maksudnya orang-orang yang sunnah dalam masalah akidah ya, sunnah dalam masalah akidah, keyakinan yang benar, akidah yang benar. Wa aghrabu minha man ya'rifu, dan lebih asing lagi orang yang tahu tentang akidah yang benar ya, orang yang beriktikad, berkeyakinan dengan akidah yang benar. Dan juga perkataan Al-Imam Ats-Tsauri, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Ya, jadi berwasiatlah kalian pada ahlu sunnah dengan wasiat-wasiat yang baik ya. Jadi perbaikilah hubungan kalian dengan ahlu sunnah, berilah mereka nasihat-nasihat yang baik, karena mereka ghuraba, mereka adalah orang-orang asing ya, seperti itu. Jadi ahlu sunnah maksudnya di sini adalah yang berkaitan dengan akidah. Taib. Kemudian ada yang ketiga ya. Yang ketiga itlaqus sunnah yang ketiga. Jadi yang tadi secara umum, kemudian ada yang mengatakan secara akidah, kemudian ada yang lebih khusus lagi, yaitu beberapa hal tentang permasalahan akidah ya. Jadi poin tertentu dari permasalahan akidah. Jadi waqad tutlaqus sunnah ala babin min abwabil i'tiqad ya. Jadi satu bab, kadang-kadang para ulama itu mengatakan as-sunnah maksudnya apa? Satu bab dari permasalahan akidah.
tanbihan ala anna al-musamma syartun aw ruknun aw li'annahu wasfun fariqun baina ahli sunnah wa baina ghairihim ya. Kenapa kok mereka mengkhususkan sunnah itu hanya satu bab dari permasalahan akidah ya, karena bab tersebut adalah bab yang sangat penting ya, bahkan bisa jadi rukun dari rukun-rukun akidah, yang mana seorang jika tidak berkeyakinan dengan keyakinan yang benar pada bab tersebut maka dia bukan termasuk ahlu as-sunnah, seperti itu. Sebagaimana beberapa ahlu sunnah ya mengatakan tentang masalah asma wa sifat ya, keyakinan asma wa sifat yang benar adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi as-sunnah maksudnya perkataan sunnah dalam masalah ini yaitu permasalahan sunnah dalam masalah asma wa sifat. Karena apa? Karena mungkin pada zaman tersebut sampai zaman sekarang ya, zamannya ketika kemunculan Mu'tazilah ya, Jahmiyah dan juga Asy'ariyah dan orang-orang yang mengekor mereka ya, permasalahan asma wa sifat ini permasalahan yang sangat penting dan sebagai apa? Sebagai pemisah antara ahlu sunnah dan selain mereka ya. Makanya mereka mengatakan as-sunnah, maksudnya sunnah dalam permasalahan asma wa sifat ya, dalam permasalahan asma wa sifat. Kadang-kadang mereka mengatakan as-sunnah dalam masalah qadar ya, dalam masalah qadar ini sebagai pembantah atau sebagai pemisah ya, jurang pemisah antara ahlu sunnah dan qadariyah. Seperti bahasanya ahlu sunnah mereka apa? Mereka yang mempercayakan adanya qadar ya, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu ya, sebelum terciptanya langit dan bumi 50.000 tahun menulisnya ya, kemudian menghendakinya ya, kemudian menciptakannya dan seterusnya ya. Ahlus sunnah itsbat ya kan, tapi qadariyah nafyu, mereka menafikan, seperti itu. Jadi ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan haji itu adalah Arafah ya. Ini maksudnya bukan haji itu Arafah tok, bukan ya. Tapi Arafah adalah salah satu rukun yang azim ya, rukun yang besar, bahwasanya siapa yang tidak wukuf di Arafah maka enggak ada haji baginya ya. Hajinya tidak sah. Tapi bukan berarti haji itu Arafah saja ya, bukan berarti haji itu Arafah saja. Begitu juga ketika para ulama mengatakan as-sunnah, maksud mereka adalah asma wa sifat, atau as-sunnah maksud mereka adalah masalah qadar, itsbatul qadar, bukan berarti sunnah itu hanya masalah asma wa sifat saja atau itsbatul qadar saja, tidak ya. Akan tapi ini menunjukkan bahwasanya permasalahan asma wa sifat atau permasalahan itsbat al-qadar ya, permasalahan kita mengakui dan mengimani akan adanya qada dan qadar, itu permasalahan yang sangat penting dalam agama ini ya, permasalahan yang sangat penting dalam masalah akidah, yang mana itu bisa menjadi pembeda antara ahlu sunnah dan ahlu al-bid'ah. Baik, yang terakhir ya, kita akan bahas masalah sunnah istilahan ya, secara istilah ya. Tadi secara syar'i, kemudian secara istilah. Karena apa? Kita harus mempelajari, ketika kita mempelajari ilmu tertentu maka bisa jadi ada sebuah mustalah yang mana ini khusus untuk mereka, seperti fuqaha ya, ahli fikih ketika mereka mengatakan mengatakan sunnah maksudnya apa? Ahli hadis ketika mereka mengatakan sunnah maksudnya apa ya? Ahlu usul fiqh ketika mereka mengatakan sunnah maksudnya apa? Jadi kita bisa faham ya, ketika kita membaca kitab usul fiqh, oh maksudnya sunnah menurut mereka ini. Ketika kita membaca kitab mustalah hadis, oh maksudnya sunnah seperti ini ya. Ketika kita membaca kitab-kitab akidah, oh maksudnya sunnah maksudnya ini. Baik. Yakhtalifu ma'na sunnah bihasabil gharad alladhi uniya bihi kullu ta'ifatin min ahli ilm ya. Jadi para ahlul ilmi itu mereka berbeda-beda ketika mengartikan sunnah. Kenapa ya? Karena memang tujuan mereka untuk itu beda-beda ya. Tujuan mereka beda-beda. Seperti ahli fikih, mereka tujuannya apa ketika mereka melihat sunnah? Tujuannya untuk itsbat hukum syar'i ya, menetapkan hukum syar'i. Seperti itu. Taib, fahiyya indal muhadditsin, kita akan bahas satu-satu ya.
Sunnah menurut para muhaddithun, ahli hadis, yaitu ma uthira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah aw siratin ba'dal bi'tsah wa qad yadkhulu ba'du ma qablaha. Segala sesuatu yang diriwayatkan atau didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau takrir, ya, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au sifat atau sifat khalqiyah au khuluqiyah, ya, sifat khalqiyah ini maksudnya bagaimana rambut Nabi, ya, bagaimana matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana bentuk badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khalqiyah, sifat dalam masalah penciptaan, atau khuluqiyah, akhlak, ya, bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sirah, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah diutus maupun sebelum diutus, ya. Bisa jadi ada beberapa hal yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya beliau, dan ini termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara sunnah menurut ahli hadis ini secara umum, ya, secara umum semua hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sunnah, itu termasuk hadis, ya. Fahiya indal usuliyin, ya, wahiyya indal usuliyin, sunnah menurut para ahli usul fikih maksudnya apa? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa takriruh, ya. Jadi mereka lebih khusus lagi, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya dan takrirnya, yaitu ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhtalifuna fil ham fayadkhuluhu ba'duhum fiha wa yaradduhu ba'duhum. Jadi sebagian ahli usul fiqh, yakni ham, ya, keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang di antara mereka yang menjadikannya termasuk sunnah, ada yang tidak. Tapi intinya ahli usul fiqh ini mereka mengambil hadis Nabi atau mengambil sunnah ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya. Mereka usul fiqh, ya, jadi mereka mengambil sesuatu yang bisa untuk dijadikan dijadikan sandaran, dalil, ya, dijadikan dalil, khususnya, ya, lebih khusus lagi yang berkaitan dengan masalah-masalah amaliyah, ya, permasalahan fikih, ya. Jadi mana yang bisa dijadikan menjadi dalil, ya. Khususnya lagi dalil yang umum, ya, dalil ijmali, dalil yang secara global, ya, seperti itu. Jadi tidak menyeluruh semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah menurut ahli usul fikih. Taib, wa indal fuqaha, ya, menurut ahli fikih, sekarang ahli fikih, sunnah itu sebagaimana yang kita banyak ketahui, ya, ma yuqabilul fard, ma yuqabilul wajib, yaitu ma dallal khitabu ala talabihi talaban ghaira jazim, yaitu apa yang diperintahkan oleh syariat, akan tetapi perintah tersebut bukan perintah yang nemen, ya, bukan perintah yang harus wajib dilakukan, yang tidak melakukan maka dia berdosa, ya, tidak seperti itu, ya. Itu sunnah, ya, itu sunnah. Jadi sunnah yang melakukannya imtithalan dapat pahala, yang meninggalkannya tidak mengapa. Maka sunnah di sini maksudnya adalah mandub atau mustahab atau nafilah atau tatawwu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ketika kita membaca atau mendengar masalah sunnah ini, kita harus lihat siapa yang mengatakan atau di kitab apa, ya. Jadi kita bisa memahami apa maksud sunnah menurut mereka. Mungkin sampai sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, ya. Jadi kita baru membahas tentang masalah pendahuluan, ya, pendahuluan tentang masalah makanatus sunnah an-nabawiyah, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan sunnah. Taib, kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari waswas syaitan dan dari kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.